Ukraina, atau lebih tepatnya di kota Kiev, hiduplah seorang petarung MMA bernama Yuri Boyka. Dia adalah petarung terbaik di Eropa dan telah mendapatkan gelar. Di suatu malam, Boyka bertarung dalam pertandingan ilegal yang diadakan di arena bawah tanah. Penonton pun bersorak-sorai. Boyka tidak membiarkan lawannya memukul dirinya. Kemudian ia menendang lawannya dan menjatuhkannya. Adegan berubah menjadi penjara keamanan maksimum di Rusia. Para napi berpartisipasi dalam pertarungan. Petarung paling mematikan adalah monster bernama Koshmar. Dia sangat agresif sehingga para penjaga harus merantai anggota tubuhnya dan menutup mulutnya untuk memastikan dia tidak menyakiti siapapun. Lawan Koshmar berukuran setengah dari tubuhnya dan pertarungan itu sangatlah tidak seimbang. Koshmar membanting lawannya hingga mematahkan lehernya, lalu memukul wajah lawannya yang sudah tidak berdaya. Koshmar dikenal kejam karena selalu membunuh setiap lawannya. Tidak ada belas kasihan, dia seperti monster. Dia telah membunuh banyak lawannya. Kebalikan dari Koshmar, Boyka adalah orang baik di luar ring. Kehidupannya tidak berjalan dengan baik. Dia dipenjara selama beberapa tahun dan menjadi buronan di Rusia. Namun Boyka berusaha menjadi orang yang baik. Dia bahkan membantu gereja di Kiev dan selalu melakukan kegiatan amal. Suatu hari seorang pendeta memberitahunya agar dia harus mempertimbangkan untuk memilih profesi yang lebih baik. Namun Boyka mengatakan bahwa bakat berkelahinya merupakan anugerah dari Tuhan dan dia tidak ingin berhenti. Dia ingin bertarung sebagai seorang profesional. Di sore hari, Boyka didatangi oleh manajernya dan mengatakan dia dapat mengikuti kompetisi secara legal dalam pertandingan MMA yang sah. Turnamen akan diadakan di Budapest, tapi jika Boyka memenangkan kualifikasinya. Tibalah hari pertandingan. Ini adalah salah satu pertandingan terpenting dalam hidup Boyka. Dia siap memberikan segalanya. Lawannya adalah seorang pria Rusia bernama Viktor. Pertandingan pun dimulai. Boyka menendang Viktor di awal-awal pertandingan. Dia menunjukkan keahlian bertarungnya. Hal itu membuat Viktor frustasi. Boyka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Boyka mendaratkan lututnya ke rahang Viktor dan Viktor pun terjatuh. Namun Viktor tidak menyerah, dia berhasil bangkit. Setelah beberapa detik ia pun jatuh kembali untuk yang kedua kalinya. Tetapi Viktor menolak untuk menyerah. Sekarang Boyka terlihat frustasi sehingga ia mendaratkan pukulan ketiga di wajah Viktor. Seketika Viktor pun pingsan. Setelah menang, Boyka akhirnya bisa pergi ke Budapest untuk bertarung di liga yang akan membuka peluang bagi dirinya. Manajer memberi seikat uang serta memintanya agar berlatih lebih keras karena pertandingan berikutnya akan diadakan 2 minggu lagi. Boyka melihat kondisi Viktor sangat kritis dan dia merasa bersalah karena sudah keterlaluan terhadap Viktor. Boyka teringat akan nasihat pendeta, lalu ia berdoa agar Viktor dapat membaik kembali. Di malam hari, Boyka terbangun dalam mimpinya. Ia telah membunuh banyak lawan di atas ring. Keesokan paginya, dia pergi mendatangi manajernya dan menanyakan kondisi Viktor. Boyka pun terkejut setelah diberitahu bahwa Viktor telah meninggal tadi malam di rumah sakit. Meskipun itu terjadi dalam pertandingan di atas ring, tetap saja dalam hati Boyka dialah yang bertanggung jawab atas kematian Viktor. Boyka menanyakan tentang keluarga Viktor, lalu si manajer memberikan tas Viktor dan di dalamnya terdapat surat dari istri Viktor dan satu gambar foto. Boyka membaca isi surat dan merasakan bagaimana kepedihan istri Viktor saat ia tahu bahwa suaminya telah meninggal. Boyka memutuskan untuk pergi, meminta maaf kepada istri Viktor dan memastikan dia tidak akan menghadapi masalah apapun di hidupnya, meskipun dia tahu bahwa hal itu mungkin sulit untuk dimaafkan. Kemudian Boyka memberitahu manajernya bahwa ia akan pergi ke Rusia untuk bertemu istri Viktor. Namun manajer melarangnya karena ia tahu Boyka masih menjadi buronan di Rusia dan akan dipenjara jika ia tertangkap di sana. Boyka bersikeras pergi dengan membuat paspor palsu. Dia pun pergi untuk menemui istri Viktor. Dalam adegan berikut, kita diperkenalkan dengan istri Viktor yang bernama Alma. Dia sedang berada dalam pemakaman suaminya. Ia kini tidak punya siapa-siapa. Viktor mempunyai hutang kepada Zurab dan hal itu membuat Alma harus melunasi hutangnya. Meskipun Zurab menawarkan untuk menjadi selirnya agar hutangnya dilunaskan, namun Alma menolak dan lebih baik mencicilnya. Setibanya di Rusia, Boyka menemui Alma, tetapi Alma dibawa pergi oleh sekelompok pria. Ternyata Alma bekerja sebagai pelayan klub di arena bawah tanah milik Zurab. Boyka mengikutinya dan mencoba berbicara dengan Alma, namun anak buah Zurab menghentikan dan malah mengusirnya. Awalnya Boyka diam dan tidak melawan, namun anak buah Zurab mencoba menghajarnya dan akhirnya Boyka pun melawan.
Zurab yang saat itu melihat Boyka terkesan dengan gaya bertarungnya. Zurab membutuhkan petarung untuk klubnya dan ia ingin mempekerjakan Boyka. Namun Boyka menolaknya. Dia berkata bahwa ia kesini hanya untuk menemui Alma, bukan untuk bertarung. Sesaat kemudian Boyka pun pergi. Namun Zurab memerintahkan anak buahnya untuk mengikutinya. Keesokan paginya, Boyka berhasil menyelinap ke pusat komunitas dan bertemu Alma. Dia memberikan surat Victor padanya dan bertanya apakah Alma dipaksa untuk bekerja di klub. Alma menjelaskan bahwa ia ingin bekerja di tempat lain, namun ia terikat hutang kepada Zurab. Alma kemudian membaca surat itu dan menanyakan apakah Boyka melihat pertarungan terakhir suaminya. Boyka berterus terang bahwa ia adalah orang terakhir yang dilawan oleh Victor. Boyka menjelaskan bahwa kematiannya adalah kecelakaan dan tentu saja Ana tidak percaya dan marah. Kemudian Boyka menemui Zurab dan setuju untuk bertarung dengan imbalan hutang Alma harus dihapuskan. Zurab pun menawarkan kesepakatan. Kesepakatannya adalah Boyka harus memenangkan 3 pertandingan yang nanti lawannya akan dipilih Zurab. Zurab juga berjanji untuk menjaganya agar tetap aman dari polisi, karena Zurab tahu bahwa Boyka menggunakan paspor palsu untuk masuk ke Rusia. Keesokan harinya, Alma menemui Boyka untuk memberitahunya bahwa dia tidak butuh belas kasihan dari Boyka dan menyuruhnya untuk kembali ke Ukraina. Namun Boyka bersikeras dia melakukannya demi kepuasan dirinya sendiri. Setelah itu, Boyka pergi ke gym untuk berlatih sebelum pertandingan. Di tempat gym, Boyka dibully oleh seorang pria. Tanpa ampun, Boyka merobohkannya hanya dengan 1 tendangan. Kemudian hari pertandingan pun tiba. Boyka melawan petarung lokal dan pertandingan itu terlalu mudah bagi Boyka. Boyka berhasil menjatuhkannya dan di saat hendak memukulnya dia berhenti karena melihat lawannya menyerah hingga ia tidak perlu memukul kembali. Setelah pertarungan, Alma menyajikan minuman untuknya. Boyka bertanya apakah Alma mengetahui di mana gym lokal yang bagus, karena menurut Boyka gym yang ada saat ini tidak memenuhi standarnya. Alma berpikir sejenak sebelum mengajak Boyka menggunakan gym di pusat komunitasnya. Boyka berlatih di sana selama beberapa hari, dan itu membuat Alma mulai menerima kehadiran Boyka. Pertandingan berikutnya adalah 2 lawan 1 yang tentu saja hal itu membuat Boyka terkejut. Mau tidak mau Boyka harus melawannya. Dengan susah payah Boyka menahan gempuran 2 petarung dan akhirnya Boyka berhasil mengalahkan mereka meski Boyka mendapat cedera punggung yang cukup parah. Keesokan harinya Zurab menemui Alma dan mencoba menggodanya. Saat Alma menolak, Zurab menuduh Alma tidur dengan Boyka. Zurab yang kesal memberitahu Alma bahwa kematian suaminya bukanlah sebuah kecelakaan. Dia berkata Boyka sengaja membunuh Victor. Sementara itu Alma tidak mempercayainya. Namun Alma sedikit goyah dengan perkataan Zurab. Di sisi lain, manajer Boyka dari Ukraina menelpon bahwa Boyka harus kembali ke Ukraina untuk menghadiri pers. Namun Boyka meminta manajer untuk menundanya karena dia masih punya 1 pertandingan lagi. Saat Boyka pulang ke kamarnya, ternyata Alma sudah menunggunya. Alma memaksa Boyka untuk jujur tentang kematian suaminya. Boyka bercerita tentang semua kesulitan yang dia hadapi. Dia mengungkapkan bahwa dulunya dia dipenuhi dengan kesengsaraan dan pertandingan melawan Victor adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Scene berpindah. Ini adalah pertandingan terakhir Boyka. Boyka akan melawan Igor yang merupakan petarung terbaik Zurab. Igor sangat membenci Boyka karena dia khawatir posisinya akan tergantikan oleh Boyka. Maka dari itu dia melampiskan semua amarahnya kepada Boyka. Igor tahu kelemahan Boyka dan dia terus menyerang bagian punggungnya yang membuat Boyka kewalahan. Namun keadaan berbalik setelah Boyka menendang Igor. Setelah itu Boyka menghajar Igor sampai babak belur dan membuat banyak darah keluar dari wajah Igor. Dan akhirnya Boyka pun berhasil memenangkan pertandingan. Namun Zurab teramat licik, dia tidak menepati janjinya dan berkata bahwa Boyka harus melawan 1 petarung lagi agar hutang Alma bisa dilunaskan. Boyka hanya punya waktu beberapa jam saja karena ia harus pergi ke Budapest. Karena itu adalah impian Boyka. Namun Boyka tidak bisa pergi sebelum hutang Alma terlunaskan dan ia pun terpaksa memenuhi permintaan Zurab. Lawan terakhirnya ternyata adalah Koshmar, monster yang telah banyak membunuh lawannya di penjara Rusia.
Boyka yang sudah kelelahan harus menghadapi Cosmar. Ia mencoba mengerahkan segala kemampuan dengan tenaga yang tersisa, namun hal itu tidak berdampak apa-apa untuk Cosmar. Monster itu memukuli Boyka lalu menendang rahangnya. Boyka terjatuh dan kesulitan untuk kembali berdiri. Boyka mengumpulkan semua kekuatannya untuk bangkit. Setelah berhasil bangkit, Cosmar membanting Boyka dan Boyka pun jatuh untuk yang kedua kalinya. Cosmar merasa yakin bahwa dia telah menang, namun Boyka kembali bangkit melanjutkan pertandingan. Boyka menendang Cosmar dan hal itu menjadi titik balik keunggulan Boyka. Boyka mencoba memegang monster itu dengan kuncian lengan. Kemudian Boyka kembali menendangnya, membuat Cosmar jatuh tak berdaya keluar dari ring. Dan akhirnya Boyka memenangkan pertandingan. Namun Jurab dengan liciknya menyuruh anak buahnya untuk menyerang Boyka, dan Jurab sendiri kabur membawa lari Alma. Boyka yang sudah tak berdaya, namun melihat Alma ditarik oleh Jurab, ia mendapatkan kekuatan dan kemarahan yang begitu kuat. Akhirnya Boyka pun bangkit dan balik menghajar anak buah Jurab. Kemudian Boyka pun mengejar Jurab. Dengan amarah yang luar biasa, Boyka masih bisa menjatuhkan Jurab walaupun dia sempat tertembak. Boyka mencekik Jurab sampai akhirnya ia meninggal. Alma mencoba menolong Boyka, lalu Boyka bertanya apakah ia sudah termaafkan. Belum sempat Alma menjawab, para polisi lalu datang dan menangkap Boyka. Sebelum dibawa pergi, Boyka kembali menanyakan apakah Alma memaafkannya, tapi Alma tidak memberinya jawaban. Boyka dijebloskan di penjara Rusia. Sebulan kemudian, Alma datang mengunjunginya dan memberitahu bahwa ia sudah memaafkan Boyka. Akhirnya Boyka merasa lega setelah berbulan-bulan dihantui rasa bersalah. Namun impiannya untuk menjadi petarung MMA profesional harus ia kubur dalam-dalam. Dalam adegan terakhir kita dapat melihat Boyka masih bertarung di dalam penjara dan terus menyandang gelar Undisputed. Tah gitu mang.